Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih mencurahkan berbagai nikmatnya kepada kita sebagai hamba, dan nikmat itu dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini kita duduk di dalam majelis yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat. Tapi meskipun begitu, kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiga hal, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat bisa bermakna ilmu yang sesat, ilmu sihir, ilmu hitam, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga ilmu yang baik tetapi tidak bisa kita manfaatkan. Banyak orang berilmu tetapi ilmunya tidak membawa ataupun mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan untuk mengejar duniawi, membodoh-bodohi orang dan lain-lain sebagainya. Ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Atau ilmunya menjadikan dirinya sombong kepada Allah maupun sombong kepada makhluk, dan ini juga ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian wa min du'a'in la yusma', dan kemudian aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak diijabah atau tidak didengarkan. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam ke ruh junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tetap istiqamah dalam risalah dan sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di minggu yang lalu, pertemuan yang lewat, kita sudah membahas ada 4 tipe manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang ketika diberi kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap dalam beribadah taat kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ketika Allah mengujinya dengan kesulitan dan dengan musibah, maka dia akan berbalik ke belakang. Kemudian tipe yang kedua sebaliknya, ada orang yang ketika diuji oleh Allah rajin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya ketika Allah menghilangkan musibah, memberikan rezeki yang cukup, maka dia akan berbalik ke belakang dan malas beribadah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang ketika diberi kesenangan oleh Allah dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap istiqamah beribadah kepada Allah dan ingat kepada Allah. Dan ini yang kita harapkan. Selanjutnya yang keempat adalah orang yang
ketika diuji oleh Allah dan ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan tetap lupa dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari hal yang tiga, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam keempat. Kaum muslimin sedang salat zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian untuk kesempatan kali ini, bagaimana caranya agar kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa istiqamah itu memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa innama ana basyarun mithlukum, aku ini sama seperti kalian, makan nasi, tidur, menikah, dan lain sebagainya. Artinya Rasulullah SAW itu sama dengan kita, manusia biasa. Innama ilahukum ilahu wahidah, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi, maka istiqamahlah terhadapnya. Wastaghfiruhu, dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk istiqamah. Kemudian wastaghfiruh, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak istiqamah dalam keseharian, jatuh ke dalam kemaksiatan, maka kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya istiqamah di jalan yang benar. Nah, lalu istiqamah itu mencakup dalam tiga hal. Yang pertama adalah istiqamah dalam tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamah dalam keikhlasan dan beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu asal katanya qoma, berdiri ataupun tetap, tegak. Dalam bahasa sehari-hari kita adalah konsisten, tetap dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sekolah dulu, saya istiqomah dalam beberapa hal. Yang pertama, saya usahakan saya harus tiba di sekolah sebelum guru saya tiba di sekolah, kecuali ada hal-hal yang menghalangi ataupun yang menjanggali. Ini istiqomah, tetap sebelum guru tiba di sekolah, maka saya niatkan, saya usahakan saya akan hadir di sekolah terlebih dahulu. Ini istiqomah. Nah, ketika saya goyang, saya tidak datang sebelum datang guru atau tiba sebelum tiba guru, berarti saya tidak istiqomah. Kemudian yang kedua, istiqomah saya adalah saya tetap duduk di bangku terdepan. Saya memilih duduk di bangku terdepan sekali, dan saya tidak mau duduk di belakang. Mulai dari saya
ibtidaiyah SD sampai saya kuliah, saya memilih bangku ataupun tempat duduk untuk duduk di bangku pertama. Nah, ini istiqomah tetap. Kemudian istiqomah yang selanjutnya adalah saya tidak berpindah-pindah tempat. Mulai dari saya ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian saya masuk aliyah, kuliah, sampai kuliah saya tetap memilih bangku saya ketika di awal pertama masuk kuliah sampai saya selesai kuliah. Nah, ini istiqomah. Kenapa? Karena ada hikmah ketika kita menuntut ilmu. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, banyak anak-anak kita yang tidak tahu sekarang, ketika datang, bahkan ada anak-anak yang memilih untuk duduk di belakang. Orang yang duduk atau murid, mahasiswa-siswa yang duduk di depan sekali dengan di belakang sekali itu sangat berbeda sekali, nanti ada perbedaannya. Nah, biasanya kalau orang yang mau duduk di depan gurunya, duduk di depan, maka dia akan lebih jelas mendengarkan penjelasan ustadz atau ustazahnya. Nah, ini istiqomah. Bahkan dalam keseharian kita pun ketika kita berusaha, kita harus istiqomah. Ketika bapak istiqomah membuka toko ataupun kedai di jam 6 atau jam 7 setiap hari, maka insya Allah orang akan banyak yang mengingat toko bapak atau kedai bapak. Tapi kalau bapak hari ini buka jam 7, besok tutup, besoknya buka lagi, besok tutup, ini tidak jadi, payah nanti. Orang tidak mengingat. Tetapi kalau bapak konsisten jam 7 buka setiap hari, orang yang mencari pagi-pagi umpamanya membeli rokok atau yang lain, di sini tidak ada, di sini tutup. Biasanya saya ingat di jalan ini, Jalan Sudirman dekat toko ini, itu biasa bapak itu sudah buka ketika saya mau berangkat kerja. Dia akan mengejar. Ini istiqomah. Nah, inilah perlunya istiqomah. Maka kita harus istiqomah beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penulis kitab takrib yang bernama Abu Suja'. Abu Suja' ini dalam usia 90 tahun dia masih sehat dan bugar. Konon katanya dia bisa mengalahkan pemuda ataupun anak muda yang berusia 25 tahun berlomba lari, padahal dia sudah umur 90 tahun. Rahasianya ketika ditanya adalah dia menjawab, karena saya menghabiskan umur saya untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kampung saya seorang kakek, sekarang usianya sudah kurang lebih 103 tahun dan alhamdulillah masih hidup. Ketika saya pulang kampung Lebaran kemarin masih jumpa dengan beliau. Seorang ibu-ibu, tetapi masih sehat. Ke ladang masih bisa, sholat masih bisa, ke masjid masih rajin. Apa rahasianya? Yang pertama katanya dia selalu mandi jam 3 subuh. Kemudian dia selalu cepat tidur. Ternyata begadang ini memang tidak menyehatkan, tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, itu rahasianya. Dia tetap istiqomah, setiap hari bangun jam 3 dan kemudian mandi pagi, lalu kemudian dia ketika malam cepat tidur. Ini istiqomah. Lalu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mau istiqomah? Yang pertama adalah Allah akan memberikan rezeki yang cukup kepada kita. Ketika kita istiqomah beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, memperbanyak rakaat salat sunnah kita dan lain-lain sebagainya, maka Allah akan menjanjikan kepada kita rezeki yang cukup. Maka amal soleh itu adalah pembuka rezeki.
Kalau rasa-rasanya rezeki kita tersendat-sendat, maka perbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka tetap berada dalam jalan yang lurus, istiqamah, maka kami akan memberikan, mencurahkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang cukup. Air yang cukup di sini maksudnya adalah rezeki yang cukup. Karena sebaliknya maksiat akan menghalangi rezeki kita. Salah satu dampak negatif maksiat akan menghalangi rezeki kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang istiqamah di jalan Allah, beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi kemudahan ketika sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang berkata bahwa Allah adalah Tuhan kami, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan didatangkan kepada mereka malaikat, akan turun kepada mereka malaikat. Ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan turun datangnya malaikat ini ketika mereka sakaratul maut. Tetapi ada juga ulama yang menafsirkan, yang mengatakan bahwa datangnya tibanya malaikat itu pada ketika mereka keluar dari kubur mereka. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, malaikat itu akan berkata, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah, kunci untuk mendapatkan sakaratul maut yang baik, ataupun ketika kita ingin dimudahkan sakaratul maut, maka kita harus istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istiqamah yang ketiga adalah diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang beriman, Allah janjikan surga, dan orang-orang tersebut akan kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang istiqamah, baik ia istiqamah dalam tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak termasuk orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan istiqamah beribadah kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir dijelaskan, kalau saya tidak salah di jilid 6, di situ dijelaskan bahwa Imam Ali Zainal Abidin pernah suatu ketika sholat di dalam rumahnya, lalu rumahnya terbakar, tetapi anehnya beliau tidak menghentikan sholatnya dan melanjutkan sholatnya. Ketika selesai sholat, beliau ditanya, kenapa engkau tidak menghentikan sholatmu saja ataupun mempercepat sholatmu saja? Apa jawab beliau? Sungguhnya aku sudah disibukkan dengan api yang lain dari api yang membakar rumahku. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istiqamah, baik ia dalam tauhid, beribadah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.